SCN-29 Kecemburuan Mahira. Maryam hanya menundukkan kepalanya ketika melewati kakaknya Mahira. Beberapa saat kemudian keduanya telah sampai di musola rumah sakit tersebut, cukup besar dan mewah terlihat dari luaran. Namun suasana dini hari tersebut tampak sepi. Hanya beberapa dari keluarga pasien yang tampak melaksanakan sholat malam di sana. Reza bergegas meraih tas Maryam dan menyuruh Maryam untuk mengambil wudhu pada tempat wudhu khusus wanita. Maryam telah selesai mengambil wudhu, tidak lupa mengenakan kembali cadarnya. Setelahnya berganti dengan Reza yang mengambil wudhu. Keduanya lantas melaksanakan sholat secara terpisah, Maryam yang melaksanakan sholat malam di bagian wanita dan Reza yang juga melaksanakan sholat malam di bagian laki-laki. Beberapa saat berlalu Reza telah selesai dengan sholatnya dan beberapa doa dia panjatkan terkhusus untuk ibu mertuanya tersebut. Reza segera duduk di serambi masjid dan menunggu Maryam menyelesaikan sholat dan seluruh hajatnya. Beberapa saat berlalu tampak Maryam masih menyibukkan dirinya dengan mushaf Al-Quran miliknya, hingga saking khusyuknya, tanpa sadar Maryam tidak mengingat jika dirinya bersama dengan Reza. Astagfirullah, Mas Reza, Maryam tersentak kaget mengingat, mungkin saja Reza telah menunggunya sedari tadi. Segera Maryam bangkit dari duduknya, dan menuju luar masjid, mencari keberadaan suaminya di serambi masjid. Maryam terlihat tersenyum simpul, mendapati Reza yang tengah tertidur bersandar pada sisi tembok masjid dengan posisi duduk. Maryam segera duduk di samping Reza dan mensejajarkan tubuhnya dengan tubuh Reza. Meraih tangan Reza yang dia letakkan di atas pangkuannya. Menyadari seseorang menyentuh tangannya, Reza seketika terjaga dari tidurnya. "Apa aku mengagetkanmu?" ucap Maryam lembut dengan senyuman di wajahnya. "Maaf, aku hanya sangat mengantuk," ucap Reza dengan mengusap kedua matanya. "Apa kau sudah selesai?" tanya Reza kemudian. "Alhamdulillah Mas, Maryam sudah selesai, maaf Mas," ucap Maryam dengan sedikit rasa tidak enak hati. "Maaf untuk apa?" tanya Reza dengan menaikkan kedua alisnya. "Maaf membuat Mas Reza menunggu. Sungguh Maryam benar-benar lupa kalau tadi Maryam sama Mas Reza," ucap Maryam dengan polosnya. Reza hanya tersenyum. "Tidak masalah," jawab Reza dengan senyuman manis. Keduanya memutuskan untuk menunggu hingga waktunya sholat subuh tiba. Reza dan Maryam memilih untuk tetap duduk di serambi masjid. Suasana menjadi lebih ramai dari sebelumnya, terlihat beberapa bapak-bapak yang siap untuk mengumandangkan azan subuh. Terdengar suara azan subuh yang begitu indah dan merdu, terdengar oleh pasang telinga Maryam, yang seketika membuat hati menjadi tenang. Beberapa saat berlalu keduanya telah selesai dengan sholat subuh, Maryam memilih untuk langsung kembali dan tidak membaca mushaf atau melakukan amalan pagi. Maryam bergegas menuju ruangan ICU untuk menggantikan Abi Hanif menjaga uminya, karena Abi Hanif pun juga harus segera sholat subuh. Keduanya berjalan beriringan menuju ruangan ICU. Abi sholat saja dulu. Maryam dan Mas Reza akan berjaga di sini," ucap Maryam lembut pada Abi Hanif yang semalaman tidak juga memejamkan matanya. Abi Hanif tersenyum dan mengangguk. Terlihat sayu dan terdapat guratan kesedihan di dalam wajah Abi Hanif. Setelah kepergian Abi Hanif, Maryam yang merasa dirinya sudah cukup tenang, beranjak untuk menghampiri Mahira yang tengah duduk termenung. Maryam duduk tepat di samping Mahira, yang memandang lurus ke arah depan, begitu juga Maryam yang juga memandang lurus ke depan. "Assalamualaikum, kakak apa kabar?" ucap Maryam pelan. "Waalaikumsalam," jawab Mahira. "Seperti yang kamu lihat," ucap Mahira acuh. "Kemana saja kakak pergi selama ini? Kami sangat mengkhawatirkan kakak," ucap Maryam mencoba mencairkan suasana. "Bukan urusanmu," jawab Mahira ketus. Reza hanya memandang dari tempat duduknya, dari jarak yang lumayan jauh, namun obrolan keduanya begitu terdengar jelas di telinga Reza. Maryam menarik nafas pelan dan sangat dalam, kemudian menghembuskan perlahan. "Memang bukan urusan Maryam kak, namun jika menyangkut Umi atau Abi, itu akan menjadi urusan Maryam," ucap Maryam datar. Ucapan yang seketika membuat Mahira kaget dan membulatkan kedua bola matanya. "Apa kau menuduhku?" sergah Mahira dengan mendengus kesal. "Maryam tidak menuduh kakak, hanya," ucapan Maryam terputus. "Cukup," sergah Mahira seketika. "Aku pulang untuk menemui Umi dan Abi, aku tidak berharap semua ini terjadi," ucap Mahira santai. Maryam hanya tersenyum getir di balik cadar yang dia kenakan, mendengar pernyataan dari kakaknya yang seolah tidak merasa bersalah sama sekali.
Sejenak suasana menjadi hening, keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. Apa kau bahagia dengan pernikahanmu? Ucap Mahira membuyarkan lamunan Maryam. Alhamdulillah Maryam sangat bahagia, jawab Maryam lantang tanpa keraguan. Oh, ucap Mahira. Terlihat dari kejauhan Abi Hanif telah selesai dengan sholat subuhnya. Abi Hanif segera duduk di samping menantunya yang tengah fokus dengan smartphone miliknya. Reza menghubungi asisten pribadinya untuk mengurus semua pekerjaannya di kantor dalam beberapa hari ke depan. Meminta untuk melaporkan setiap kegiatan dan rapat yang akan tetap dilakukan meski tanpa dirinya. Nak Reza, terima kasih, ucap Abi Hanif dengan mata sayu. Sama-sama Abi, sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami Maryam, jawab Reza singkat dengan senyuman. Beberapa saat berlalu, Pak Darman bersama Biminah pun telah sampai di rumah sakit. Biminah membawa beberapa kotak makanan untuk Abi Hanif, Maryam, Reza, dan Mahira sarapan. Biminah menyiapkan makanan yang ditaruh di dalam kotak bekal masing-masing agar lebih mudah untuk makan. Mengingat kondisi Umi Maya yang masih di ICU, Maryam bergegas untuk mengambilkan kotak makan untuk Reza dan kemudian Abi Hanif. Setelah keduanya barulah Maryam mengambil untuk dirinya sendiri. Biminah, Pak Darman sudah sarapan? Tanya Maryam. Alhamdulillah Ning, jawab keduanya. Oh ya Kak, makanlah terlebih dahulu, ucap Maryam mengingatkan Mahira. Namun Mahira tetap bergeming. Waktu menunjukkan pukul 8.50, tidak berselang lama Dokter Tama datang bersama dengan 3 orang perawat jaga. Assalamualaikum Abi, Maryam, ucap Tama kepada keduanya. Waalaikumsalam, jawab Abi Hanif, diikuti Maryam yang menundukkan pandangannya. Reza tampak tidak senang melihat Tama yang merawat mertuanya, namun Reza memilih untuk tetap diam, menjaga suasana agar tetap kondusif. Setelahnya Dokter Tama beserta perawat tersebut masuk ke dalam ruangan khusus dan mengenakan baju steril untuk memeriksa kondisi Umi Maya. Tampak Maryam dan Abi Hanif yang terlihat cemas dengan hasil pemeriksaan Umi Maya. Beberapa saat kemudian, Dokter Tama telah selesai dengan tugasnya dan kembali keluar untuk menemui Abi Hanif dan yang lain di luar ruangan. Bagaimana dok, kondisi Umi? Tanya Maryam seketika, ketika mendapati Dokter Tama keluar dari ruangan. Begitu pula Abi Hanif yang tampak menunggu jawaban dari Dokter Tama. Alhamdulillah semua baik-baik saja, kondisi Umi sudah cukup membaik, setelah ini Umi akan dipindah ke ruang perawatan, jawab Dokter Tama dengan tersenyum ramah kepada Maryam. Seketika mata Maryam berbinar mendengar ucapan Dokter Tama. Alhamdulillah, ucap beberapa orang di sana bersamaan. Terima kasih dok, ucap Abi Hanif dengan menjabat tangan Tama. Beberapa saat berlalu perawat yang sama, yang sebelumnya datang bersama Dokter Tama telah kembali ke ruang ICU untuk bersiap memindahkan Umi Maya ke ruang perawatan. Ketiganya terlihat sangat teliti dan hati-hati dalam menangani Umi Maya. Setelahnya Umi Maya dipindahkan ke ruang perawatan. Reza khusus meminta ruangan pavilion atau ruang perawatan super VIP untuk Umi Maya. Umi Maya terlihat tersenyum pada Abi Hanif, Maryam dan yang lainnya tatkala keluar dari ruangan ICU. Meski terlihat raut wajah pucat dan senyum yang tertutup dengan sungkup oksigen. Abi Hanif, Maryam, Reza, Mahira juga Pak Darman dan Bi Minah berjalan menyusuri lorong mengikuti langkah para perawat membawa Umi Maya menuju ruang perawatan. Ya, sebuah ruangan pavilion kamar super VIP. Abi Hanif melongo ketika para perawat membawa mereka ke ruangan tersebut. Tunggu, maaf sus, sepertinya ada yang salah, ucap Abi Hanif dengan nada bingung. Saya mengurus administrasi pemesanan kamar di VIP 1, bukan di pavilion, ucap Abi Hanif memastikan. Ketiga suster tersebut tersenyum ramah pada Abi Hanif. Kami hanya menjalankan tugas Pak, ini sesuai permintaan Tuan Reza, untuk menempatkan Bu Maya di ruangan pavilion guna menunjang kenyamanan selama pengobatan dan pemulihan, ucap salah satu suster. Seketika Abi Hanif membulatkan kedua bola matanya dengan menatap Reza, mencari kebenaran di wajah Taman Reza. Reza hanya tersenyum. Nak Reza, apa benar? Tanya Abi Hanif. Maryam, Abi Hanif, dan Mahira memandang bergantian ke arah Reza. Tidak masalah Abi, ucap Reza dengan senyum getir merasa tidak nyaman. Setelahnya suster meletakkan beberapa perabotan Umi Maya dan menstel ulang alat-alat medis yang masih terpasang, seperti kateter, oksigen dan lainnya. Setelah itu suster memberikan pengarahan kepada keluarga khususnya yang berjaga di ruangan. Maryam dan Abi Hanif tampak serius mendengarkan pengarahan dari salah satu suster senior di sana.
Ada yang perlu ditanyakan, Pak, ucap salah satu suster setelah menyelesaikan tugasnya. Insya Allah tidak sus, jawab Maryam sopan. Baiklah Pak, Bu, kami permisi dulu, jika ada apa-apa langsung pencet tombol, perawat akan segera datang, ucap salah satu di antara mereka memberikan pengarahan. Setelahnya ketiga perawat tersebut berlalu dari ruangan paviliun yang ditempati Umi Maya atas perintah Reza sebelumnya. Umi Maya masih diminta untuk tidak banyak melakukan aktivitas dan mengurangi berbicara. Hal ini berkaitan dengan kerja jantung yang masih belum optimal, sehingga keluarga hanya diizinkan berjaga 1 sampai maksimal 3 orang saja. Pak Darman dan Bi Minah dengan setia menunggu di luar ruangan, menantikan kabar dari Abi Hanif ataupun Maryam. Maryam, Abi titip Umi sebentar, Abi akan bicara dengan Pak Darman di luar, ucap Abi Hanif lembut pada putrinya. Baik Abi, insya Allah Maryam akan jaga Umi, jawab Maryam dengan nada lembut. Abi Hanif merasa tenang, meninggalkan Umi Maya bersama anak bungsunya tersebut. Setelahnya Abi Hanif berlalu meninggalkan Maryam, Reza, Mahira juga Umi Maya yang tertidur karena efek obat yang baru saja diberikan. Reza tidak pernah melepas genggaman tangannya pada Maryam, berusaha menguatkan dan memberikan semangat pada istrinya tersebut. Sesekali Reza mengusap punggung dan mengecup lembut tangan Maryam, tersenyum dengan begitu manisnya. Maryam merasa hangat dan bahagia diperlakukan begitu baik oleh Reza. Mas, terima kasih, ucap Maryam pelan dengan nada lirih. Reza mengangguk dengan senyuman di bibir manisnya. Asteris. Saat ini posisi mereka tengah berhadap-hadapan dengan Mahira berdiri di sisi kiri tempat tidur Umi Maya, dan Maryam juga Reza berada di sisi sebelah kanan Umi Maya. Kemesraan yang ditunjukkan oleh Reza tidak sedikit pun luput dari pandang mata Mahira saat itu. Mahira hanya dapat diam dengan tersenyum kecut kepada keduanya, memandang dengan tatapan tidak suka. Beberapa saat kemudian, Reza mengajak Maryam duduk di sofa ruangan, agar Maryam lebih nyaman untuk beristirahat, karena setelah semalaman mereka semua istirahat dalam posisi duduk tegap. Beberapa kali terlihat oleh Mahira, Reza yang dengan sengaja menunjukkan kemesraan ia dengan Maryam. Mahira merasa sangat kesal dan jengkel dibuatnya, hatinya pun saat ini tengah terbakar dengan hebatnya. Bisa-bisanya kalian bermesraan di tempat ini, gumam Mahira dalam hati. Di tengah suasana kalut dengan urusan pribadinya, begitu juga dengan keadaan Umi Maya saat ini, Mahira merasa sangat kacau dan cemburu dengan adiknya sendiri yang begitu mesra dengan calon mantan suaminya tersebut. Mahira baru menyadari betapa dirinya sangat bodoh telah meninggalkan seseorang seperti Reza. CEO kaya, tampan, dewasa, dan memiliki segudang prestasi dan kekayaan meski dengan statusnya yang duda. Namun hal itu tidak menjadi masalah bagi kaum Hawa yang mengidolakan sosok Reza. Begitu juga Mahira saat ini, yang mulai menaruh hati pada Reza dan memiliki rasa cemburu pada adiknya sendiri. Beberapa kali Reza tampak mengajak Maryam untuk berbicara, menghibur Maryam yang seketika membuat Maryam terkekeh dengan perlakuan manis Reza. Ceklek, setelah beberapa saat kemudian Abi Hanif kembali ke dalam ruangan perawatan Umi Maya. Assalamualaikum, ucap Abi Hanif ketika masuk ke dalam ruangan. Waalaikumsalam, jawab ketiganya. Abi Hanif segera menyusul Maryam yang tengah duduk di sofa ruangan dengan Reza yang duduk di samping Maryam. Mahira hanya tampak duduk di samping tempat tidur Umi Maya dengan menatap intens ke arah Reza juga Maryam. Maryam, pulanglah, Abi akan berjaga di sini, ucap Abi Hanif. Tapi Abi, Maryam akan di sini menemani Abi, tukas Maryam menolak perintah Abi Hanif. Tidak nak, kau harus pulang untuk melayani suamimu, ucap Abi Hanif memberi penjelasan. Sore nanti saja kalian ke sini lagi, dan bawakan beberapa baju Abi dan mukena umimu, tukas Abi Hanif kemudian. Baik Abi, jawab Maryam dengan tertunduk. Abi tidak apa-apa, lagi pula umimu sudah berangsur membaik, ucap Abi Hanif. Oh ya, ajak sekalian kakakmu untuk istirahat di rumah, ucap Abi Hanif kemudian. Baik Abi, jawab Maryam singkat. Setelah ketiganya cukup berbincang, Maryam pamit pada Abi Hanif untuk pulang. Segera Maryam dan Reza meraih punggung tangan Abi Hanif dan menciumnya dengan takzim, begitu juga diikuti oleh Mahira. Ayo kak kita pulang sekarang, ajak Mahira kepada kakaknya. Mahira hanya bergeming dengan ajakan Maryam. Ketiganya bergegas keluar dari ruangan Umi Maya, dengan Reza selalu menggenggam tangan Maryam bersamanya. Langkah kaki jenjang Reza membuat Maryam sedikit kewalahan mengimbangi langkah kakinya.
Namun Reza selalu dengan sigap menggandeng tangan Maryam. Hingga Maryam selalu berada di sisi Reza. Bahkan Mahira pun berlari untuk mengejar keduanya. Beberapa kali Mahira mendengus kesal.